Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Masjid Lipau Karawaci yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para jamaah salat zuhur berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan taklim tausiah Ramadan. Mudah-mudahan semua munajat kita di dalam bulan agung ini diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sebuah kitab klasik yaitu kitab Durratun Nasihin, di sana ulama menjelaskan ada 3 tingkatan di dalam masalah puasa. Ada puasa disebut dengan tingkatan yang pertama saumul awam, yang kedua disebut dengan nama saumul khawas, dan yang ketiga disebut dengan nama saumul khawasil khawas. Apa yang dimaksud dengan 3 tingkatan puasa ini? Di sana ulama menjelaskan bahwa tingkatan yang pertama adalah saumul awam, yaitu puasanya orang-orang awam, orang-orang yang berpuasa dengan tanpa ilmunya. Dia taunya hanya sekedar makan dan minum saja dilarang. Dia hanya sanggup menahan lapar dan haus, hanya sanggup menahan makan dan minum, sementara dia tidak tahu sama sekali bahwa puasa itu bukan hanya puasanya yang dijaga, tetapi nilai-nilai pahala yang ada di dalam puasa pun mesti dijaga. Nah, tingkatan awam ini tidak tahu terhadap itu. Pokoknya nggak makan, nggak minum, puasa lah, begitu kira-kira. Pokoknya habis sholat subuh sampai nanti maghrib bisa nahan lapar, bisa nahan haus, udahlah puasa. Begitulah pemahaman orang-orang awam. Tapi saya harap mudah-mudahan yang hadir di sini mah nggak nyempil di dalam tingkatan yang ini, karena saya yakin jamaah ini mah ahli ngaji semua. Amin ya rabbal alamin. Yang rajin mah. Yang kemudian ada tingkatan yang kedua. Apa tingkatan yang kedua dalam bab puasa itu? Ada yang namanya saumul khawas. Siapa mereka? Yaitu orang yang puasanya bukan hanya sanggup menahan lapar dan haus, bukan hanya sanggup menahan tidak makan dan tidak minum, tetapi kelompok kedua ini sanggup juga menahan seluruh panca inderanya dari berbuat maksiat kepada Allah. Dia mampu mengendalikan panca inderanya. Matanya tidak dipakai perkara melihat yang dilarang Allah. Lisannya ditahan untuk ghibah kepada tetangganya. Tangannya dipakai untuk memegang Al-Quran.
tangannya dibasahi dengan wudu, tangannya tidak digunakan untuk perkara-perkara yang dilarang Allah selama bulan Ramadan. Begitupun kakinya, dikala waktu datang dia berangkat ke masjid, pulang dari masjid dia tadarusan. Nah, orang-orang yang tingkat kedua ini bukan hanya mampu menahan rasa lapar dan haus, tetapi mereka juga mampu mengendalikan panca inderanya agar tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tatkala panca indera ini maksiat kepada Allah, melakukan perkara yang dilarang Allah, memang tidak batal puasanya, tetapi rusak pahalanya. Makalah pantas kalau baginda Nabi mengatakan, banyak orang berpuasa tetapi yang didapatkan cuma dua, lapar dan haus. Nah, jadi orang yang kedua ini dia terbiasa melatih panca inderanya, disinergikan bahwa sedang berpuasa, maka orang ini puasanya akan lulus dan insya Allah pahalanya pun akan didapat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan minimal kita masuk di dalamnya. Yang ketiga, ulama menyebutkan tingkatan yang ketiga adalah saumul khawasil khawas, yaitu tingkatan orang-orang khusus dan istimewa. Siapa mereka? Yaitu mereka yang bukan hanya mampu menahan rasa lapar dan haus, bukan hanya mampu menahan hawa nafsu panca inderanya, tetapi kelompok ketiga ini, golongan ketiga ini, tingkatan ketiga ini, dia mampu mengendalikan, dia mampu menjaga hatinya dari lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahiriah dia berpuasa, secara jawarih panca indera dia berpuasa, dan secara hati batinia dia pun berpuasa. Sempurna sudah puasa orang semacam ini. Kayaknya sih kita nggak nyempil. Kenapa? Karena tingkatan ini tingkatan para nabi dan rasul, tingkatan para wali-wali Allah. Tapi saya yakin semua di sini yang hadir adalah para wali dan calon wali. Alhamdulillah, wali murid sama wali nikah. Yang penting wali. Nah, dari penjabaran tiga tingkatan ini, maka nanti setelah pasca Ramadan itu akan lahir tiga golongan. Puasanya tiga tingkatan, nanti yang lahir tiga golongan. Sesuai yang digembleng di bulan Ramadan. Siapa mereka yang nanti lahir pasca Ramadan? Yang pertama, kelompok muttaqun. Inilah yang tadi puasanya puasa saumul khawasil khawas. Siapa mereka kelompok muttaqun? Adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang digembleng sebulan penuh selama bulan Ramadan oleh Allah berhasil. Mana cirinya? Ketika datang Ramadan senang, ditinggalin Ramadan sedih. Cirinya Pak, kira-kira tuh ada nggak adik kita tuh? Datang Ramadan senang, ditinggal Ramadan sedih. Ciri mutakun nih. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Dia senang kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Bulan agung, bulan mulia, bulan di mana dilebur dosa, bulan di mana dilipat gandakan pahala. Senang hatinya karena dia yakin Tuhan yang dia sembah di luar Ramadan dan Tuhan yang dia sembah di dalam Ramadan adalah Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya tuh Pak, seneng Ramadan datang, sedih Ramadan pergi. Kelompok ini apabila dipanggil sama Allah, sami'na wa ata'na, mereka mendengar dan mereka akan menyeru pendengaran itu dan mereka akan taat atas perintah Allah. Nih kelompok yang pertama nih, kelompok yang Allah sebutkan dalam ayat puasa,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, kelompok yang pertama ini lulus, maka dia ketika keluar dari Ramadan dia akan lahir sebagai orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Ramadan memang ahli ibadah, masuk Ramadan menjadi luar biasa ibadahnya. Ketika keluar Ramadan dipertahankan ibadah yang luar biasa ini, maka orang seperti ini setiap tahunnya akan peningkatan ibadah, baik amal dan imannya seimbang dengan yang Allah inginkan dalam ayat puasa, la'allakum tattaqun. Tuh kelompok yang pertama nanti lahir setelah Ramadan. Kayaknya sih kita nggak nyempil Pak ya, ini kelompok luar biasa. Oke, masuklah kelompok yang kedua, mudah-mudahan kita ada di dalamnya nih, atau lebih minimal. Siapa mereka? Adalah wahum muslimuna, kelompok orang-orang muslim Pak. Kenapa? Karena orang yang muttaqun udah pasti muslim, tapi orang muslim belum tentu takwa. Ada istilah Islam KTP, KTP-nya belum jadi Islam SIM. Ada istilah Islam KTP. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku Islam tetapi dalam dirinya tidak ada nilai-nilai ketakwaan. Kemarin saya ngisi di Kelapa II, berangkat pada asar. Kaget juga, heran juga. Kenapa? Jam menunjukkan masih lama kebuka, tapi di hampir sepanjang jalan saya kaget. Ada orang, ada badan, nggak ada kepala. Kepalanya ketutupan sama telepar warteg, kakinya ngambang, kepalanya kagak ada. 5 orang, 6 orang nggak beres. Maaf, andaikan kita tanya atau kita lihat identitasnya, maaf, dari 6-7 orang tuh tadi yang ngebaris, saya yakin Pak, agamanya apa? Islam Pak. Kenapa? Karena terkadang orang di luar Islam lebih menghargai kita, tapi terkadang kita yang tidak menghargai kita. Ini kadang-kadang, aduh Pak Ustadz, saya mah pekerja keras, saya mah pekerja berat. Ditanya istrinya, Bu, suaminya puasa kagak? Kagak. Emang kenapa Bu? Suami saya mah pekerja berat Pak. Emang apa kerjanya berat? Ngangkatin truk. Buset, berat itu mah, berat Pak. Awas Pak, ini perlu diketahui nih, ada ilmunya nih. Betapa berat pun petugas Anda, berapa keras pun kerja Anda, sehingga Anda tidak dimungkinkan untuk berpuasa karena saking beratnya Anda bekerja. Di tengah-tengah terik matahari, di tengah panasnya matahari, di begitu kerja yang begitu berat, andaikan walau tidak dimungkinkan Bapak untuk berpuasa, haram dia tidak berniat puasa. Haram hukumnya Pak. Jadi orang walaupun kerjanya berat Pak, dia tetap wajib untuk niat puasa besok hari Pak. Dan dia masih disunahkan untuk santap sahur Pak. Tuh. Jadi bukan karena pekerja berat, mah ya nggak usah masak sahur. Kenapa? Saya emang nggak puasa, kan saya pekerja berat. Haram Pak, haram. Karena dibolehkannya uzur tatkala uzur itu datang. Tapi tatkala tidak ada uzur, belum ada kewenangan. Kan sebelum subuh kita nggak bekerja berat, wajib nih niat. Begitu bangun jam 4 kita sahur, yang kemudian masuk waktu subuh, di situ baru mulai kita berpuasa.
yang pekerja keras berangkat jam 7 pagi sampai kerjaan, mulai kerja berat kerjaannya, umpama petani menyangkul di tengah sawah dengan terik panas matahari, jam 10, jam 11 badan udah pada gemeter. Ini karinya kalau kira-kira kagak makan saya bakal pingsan di sawah, airnya banjir, mati saya tenggelam. Waduh, kayaknya kudu buka nih. Maka bapak wajib menahan selama bapak mampu menahan. Ketika bapak tidak mampu menahan sampai jam 11:30, disitulah kewajiban bapak dari subuh sampai jam 11:30. Begitu ilmunya. Bukan tahu-tahu ngelarang bini masak, udah nggak usah masak dah, gue mah nggak bakal puasa, haram itu pak. Jangan, ya, wajib niat dan masih sunnah santap sahur. Seperti bagaimana? Seperti umpama ada orang sholat pak, orang sholat, ini kadang-kadang ya, dia ambil bangku pak, dia ngambil bangku dari belakang, dibawa sama dia tuh bangku pak, dibawa sama dia tuh sampai di depan. Begitu di depan, sholatnya duduk. Padahal dari sono yang bawa bangku siapa? Dia. Begitu sholat yang duduk siapa? Dia. Itu kan keblinger. Bawa bangku sanggup dari sono sampai sini. Sampai di sini bangkunya dipasang, dia sholat duduk. Innalillahi. Bukan begitu pelajaran ilmu fikihnya. Ya. Jadi Anda mampu bawa bangku atau Anda tidak mampu bawa bangku, itu bukan dihitung Anda lemah atau Anda kuat, bukan. Tapi tatkala bangku dipasang, nih sholat johor umpama, jangan langsung duduk. Seberapa Anda kuat berdiri, itulah kewajiban Anda berdiri. Pak Ustadz, saya mah kalau sholat zuhur berdirinya cuman mampu rakaat pertama, rakaat kedua udah lemes dengkul saya, maka kewajiban Anda wajib berdiri rakaat pertama. Ini dalam sholat wajib nih, berdiri dia. Begitu mau rakaat kedua gemeter, duduk. Rakaat ketiga, begitu mau rakaat keempat berusaha bangun, bisa bangun, wajib bangun. Jangan keenakan duduk, wajib bangun. Tuh begitu. Itulah, maka orang yang pekerja keras, pekerja berat, jangan niatkan tidak puasa, tetap wajib niat puasa dan sunnah sahur. Nanti seberapa jam dia kuat untuk tidak buka, itulah kewajiban dia. Maka tatkala sudah tidak sanggup untuk menahan, itulah uzur dia. Itu yang dibolehkan agama, uzurnya. Tuh. Nah, terus itu tingkatan yang pertama, yang kedua. Mana cirinya orang Islam ini? Cirinya datang Ramadan seneng, begitu ditinggal Ramadan biasa aja. Seneng datang Ramadan, tapi ditinggal Ramadan biasa aja. Bahkan dia mengucapkan alhamdulillah Ramadan beres. Itu ciri orang Islam tuh. Maka orang Islam kelompok kedua ini tatkala dia ibadah, tatkala dia puasa, tatkala dia tarawih, pada dasar bukan karena iman dan takwa, pada dasarnya karena malu keislamannya. Kata bininya, bang, tarawih malu sama tetangga. Lihat tuh samping rumah kita Ustadz, sebelah sini samping rumah kita Pak Kaji, sebelah sono Ustadz aja. Abang gak tarawih, kita Islam malu bang sama tetangga. Apa kata lakinya? Iya dah, gua tarawih. Tarawihnya bukan karena iman, tapi karena malu dia Islam. Itu pak. Makanya kata Abu Yahamka pernah mengatakan begini, kalau kau ingin lihat orang Islam nanti di dalam sholat id, lapangan penuh, masjid penuh, musolah penuh, saking penuhnya imam kagak kebagian tempat, saking penuhnya, penuhnya luar biasa. Kata Abu Yahamka begitu. Kalau kau ingin lihat orang Islam yang mengaku muslim, nanti lihat ketika sholat id, itulah orang Islam. Tapi kalau kau ingin melihat orang iman, orang mukmin yang dia beribadah karena Allah, lihatlah tatkala sholat subuh berjamaah.
tuh orang iman tuh sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh mah tantangannya luar biasa, apalagi sekarang musim hujan. Sholat subuh itu orang beriman, sholat id itu orang muslim. Yang terakhir, kelompok yang lahir setelah Ramadan adalah namanya humul munafikun, yaitu mereka orang-orang munafik. Cirinya apa? Masuk Ramadan ngedumel, selesai Ramadan tertawa, senang, gembira, ria. Munafik itu, Pak. Kita sering dengar begini, Pak. Orang ngomong gini, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Tuh. Dengan suasana wajah yang penuh dengan kekesalan, dengan intonasi suara yang penuh dengan kebencian. Ramadan lagi, Ramadan lagi. Seolah-olah Ramadan beban bagi dia. Seolah-olah Ramadan bencana bagi dia. Seolah-olah Ramadan kesusahan bagi dia. Maka tatkala datang Ramadan, dia bukan senang, tapi memperlihatkan kejengkelan dan kesedihannya. Ramadan lagi, Ramadan lagi. Kebelangsak susah. Begitu nanti keluar Ramadan, apa kata dia? Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah Ramadan beres, tenang hati saya, beres Ramadan mah. Tuh orang munafik, Pak. Makanya dia mah di luar Ramadan, masuk Ramadan nggak ngaruh. Di luar Ramadan begitu nggak beribadah, di dalam Ramadan sama aja nggak berpengaruh. Nah, itulah kelompok pasca Ramadan yang akan dilahirkan setelah 1 bulan penuh digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dalam tingkatan puasanya minimal kita tingkatan yang kedua, shaumul khawas, yaitu puasa orang khusus, ya. Yang tingkatan nanti pasca Ramadan minimal kita antara muttaqun dan muslimun. Mutakun belum naik karena nggak lulus jadi wali, tapi muslimun udah lulus karena insya Allah kita semua sholatnya dan puasanya dibimbing oleh ilmu dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.